untuk bergabung dengan website-website mereka gitu loh. Dan ini disampaikan secara terbuka oleh presidennya, mempersilahkan kita, silahkan masuk sebanyak-banyaknya untuk kemudian ikut memberikan komentar di website mereka. Kemudian juga mereka memiliki departemen tersendiri yang mengelola sumber keuangan mereka gitu kawan-kawan ya, karena mereka memang sudah sangat kaya ya. Jadi federasi ini punya 5 gedung di setiap regional, ya 4-5 tingkat, dan sangat bagus. Dan salah satu yang paling memorial itu adalah yang kita kunjungi di kota Cairns ya. Ini adalah gedung pertama mereka yang sangat bagus dan mungkin nilainya juga sangat tinggi. Jadi secara singkat ini kawan-kawan yang kami dapati di sana terkait dengan seminar, terkait dengan kongres, terkait dengan side event yang kita dapatkan dari mereka. Intinya adalah mereka mengatur ini dengan sangat baik. Artinya kuncinya adalah kita menempatkan siapa mengerjakan apa di posisi yang memang dibutuhkan. Artinya yang mereka lakukan pada saat kongres itu, ketika saya tanyakan kepada panitia, karena memang Suster Julie ini adalah termasuk salah satu ketua panitia ya yang melaksanakan kongres. Jadi kuncinya adalah yang pertama kita menyusun pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan terkait dengan kongres ini. Kita buat listnya, lalu kemudian baru kita tempatkan siapa yang mengerjakannya. Kalau ini kita lakukan dengan teratur dan kita jalankan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan walaupun tidak semewah mereka, setidaknya kita tetap dapat inti dari kongres yang akan kita lakukan besok. Saya rasa itu dari saya sementara, Pak Nel. Silahkan dilanjutkan yang lain. Terima kasih. Ya, makasih Bung Rahmat. Mungkin lanjut Bung Didi ya. Iya. Ya, mohon maaf Pak Nal tadi keluar dulu. Ada gangguan jaringan. Ya mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan ya. Tadi udah banyak dari Bung Rahmat. Ada seminar, kongres, dan juga side event ya. Kalau saya mungkin akan menyampaikan mengenai serikat pekerja mereka di sana ya. Karena kami juga mengikuti kunjungan pabrik. Jadi di sana berkunjung langsung ke pabriknya dan juga bertatap muka dengan pengurus serikat pekerja yang ada di sana. Di situ ada beberapa hal yang bisa kita menjadi pembelajaran ya terkait permasalahan ya. Bahwa serikat pekerja di sana juga sama seperti kita, mempunyai permasalahan yang sama, seperti pengurus yang tidak akur dengan HRD-nya, terus masalah jam kerja, dan juga ada juga hal-hal yang sampai ke mediasi dan juga sampai pengadilan. Jadi permasalahan serikat pekerja di sana secara umum sama seperti yang ada di Indonesia. Itu mengenai serikat pekerjanya. Terus ada juga mengenai terkait sistem ya, sistem serikat pekerja. Mereka mempunyai juga seperti core will ya, artinya mereka mempunyai wilayah-wilayah yang di bawahnya juga ada serikat pekerja. Mungkin berbagi pengalaman di sana, kita juga sempat ngobrol bagaimana wilayah juga sangat advokasinya mereka luar biasa ya, karena selain permasalahan-permasalahan secara kedengaran Pak Nel, suara saya Pak Nel? Jelas Bung. Oh jelas ya. Ya terkait permasalahan yang ada di sana juga mereka juga yang sangat aktif adalah media sosial. Di saat di suatu perusahaan yang kami kunjungin, serikat pekerjanya tidak bisa berkomunikasi dengan baik,
mereka memainkan media-media yang ada di sana. Kampanye-kampanye mereka itu menjadi komunikasi antara wilayah dan serikat pekerja yang ada di sana. Mungkin yang saya tambahkan lagi mengenai sistem dari FGTB sendiri ataupun ABPP ya. Di sana kami juga sempat berkunjung ke kantor-kantor mereka. Ada 2 kantor yang sempat kami kunjungi yang dikatakan Bung Rahmat tadi ya, dan juga ada yang di pusat di Kota Brasel. Di sana yang dapat kami gambarkan bahwa semua bidang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Mereka mempunyai sistem yang mungkin bisa dikatakan sudah seperti sangat profesional ya. Setiap bidang mempunyai media, mempunyai sarana, mempunyai kantor ataupun ruangan tersendiri-sendiri, dan kami sempat keliling dan sempat juga berkomunikasi, bahkan ada yang mengurusi administrasi, mengurusi gaji para pengurus di kantor pusat, dan juga yang terkecil pun mereka semuanya ada. Salah satunya seperti ekspedisi. Ekspedisi mereka punya sendiri, mempunyai orang-orang sendiri, sehingga semuanya sangat manajemen mereka sangat luar biasa. Mungkin itu Pak Nel, kawan-kawan yang bisa kami sampaikan. Mungkin lanjutnya silakan disambung lagi oleh Bung Rahmat. Terima kasih. Iya, itu dia gambarannya. Ini belum lengkap banget ya, tapi lewat ngobrol-ngobrol kita ini mudah-mudahan nanti bisa makin dalam, makin lengkap. Jadi kawan-kawan ada yang mau ditanya nggak atau mau ngasih pendapat apa gitu? Izin, Bung Nelson. Silakan, silakan. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bung Rahmat, ya terkait dengan masalah bahwa serikat pekerja juga harus memperhatikan tentang isu-isu lingkungan terkait dengan masalah pemanasan global. Ini dan kita mungkin bisa adopsi sebagai salah satu event yang bisa kita laksanakan. Tadi disampaikan bahwa event kongres itu kalau di Indonesia eventnya itu adalah pemilihan ketua, kayak seperti itu ya. Kalau di sana justru yang event nonjolnya itu adalah event-event macam mana kongres itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa menghadirkan banyak orang dan banyak stakeholder yang berkepentingan untuk perjuangan serikat pekerja. Jadi di sini kita sebenarnya sudah pernah punya pengalaman ya PSDKI terkait dengan masalah lingkungan, di mana stakeholder kita seperti Walhi, JK Lahari, kemudian juga yang internasional tuh, lingkungan internasional, Greenpeace, kita sudah pernah dulu berhubungan itu. Jadi saya pikir tidak ada salahnya ketika kongres nanti kita adakan ya dengan mengundang para pihak yang berkepentingan sebagai salah satu event ya, misalnya tentang industri pulp dan kertas, karena memang ini dari sisi kepentingan ya, dari sisi kepentingan pengusaha, dari sisi kepentingan serikat pekerja di dunia internasional. Ini sangat penting kan untuk mensinkronkan tujuan-tujuan para pihak sehingga tidak menjadi isu yang negatif. Selama ini industri kita pulp dan kertas ini sangat terkenal di dunia ya, merupakan industri yang paling murah biaya produksinya gitu. Sehingga ya artinya dengan kondisi biaya yang murah itu tentu lingkungan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Kita bisa saja nanti mengundang misalnya dari Walhi misalnya kan, terkait dengan pemanasan global, ya. Kemudian dari sisi pengusaha kita bisa juga undang nanti sebagai pembicara
ya, sehingga mereka bisa berdialog, karena selama ini antara pengusaha dan aktivis lingkungan di dunia internasional itu dia tidak pernah sinkron itu. Seolah-olah yang aktivis lingkungan itu menjadi batu sandungan bagi pengusaha, sehingga ya mereka saling kucing-kucingan dan tidak pernah bertemu gitu. Ini penting ya, supaya kita sebagai pengurus serikat pekerja dibekali juga dengan ilmu ketika ada isu-isu global terkait dengan pemanasan global untuk industri paper dan kertas, dampaknya gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah bahwa Serikat Pekerja Internasional itu sudah sangat besar, finansialnya sudah sangat kuat. Nah, ini juga perlu menjadi cerminan juga bagi kita bahwa selama ini memang ya kita boleh dikatakan sudah belasan tahun ya FSC2KI berdiri gitu. Tetapi dari sisi finansial kita masih jauh tertinggal gitu. Bahkan dengan level federasi di dalam negeri pun kita seperti FSPMI, di KPBI kita adalah terbesar gitu. Kita terbesar, anggota terbesar itu. Tapi kita tidak bisa mempengaruhi secara finansial gitu, karena kondisi keuangan kita juga yang masih lemah gitu. Nah, ini juga perlu dipikirkan atau dicarikan jalannya agar ya seluruh serikat pekerja anggota FSC2KI bisa ikut terlibat di dalam hal ini gitu. Artinya tergugah kesadarannya gitu. Ya, itu saya pikir Bung Rahmat, Bu Nelson, tanggapan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bung Sumanto. Ini lebih kepada masukan-masukan ya, tanggapan, refleksi yang bisa kita ambil untuk perbaikan ke kita, kira-kira begitulah ya. Nanti ditanggapi sekaligus. Dari kawan yang lain ada? Iya, Bang Nelson, izin bertanya, Bang Nelson. Oleh-olehnya masih ada kok, Susan. Tadi udah aku tanya. Masih ya? Masih. Lanjut. Minal aidin wal faizin buat semuanya. Salam sehat semuanya. Ya, maaf lahir batin, Bunda. Sama-sama, Bang. Saya melihat sosok siapa ya? Juli gitu ya, sosok Juli di dalam perjuangan khususnya di teman-teman di Belgia gitu. Nah, saya hanya ingin bertanya Bung Didi sama Bung Rahmat, di kongres kemarin apakah kehadiran perempuan gitu, apakah ditarget juga berapa persen dari seluruh peserta? Karena saya juga melihat di kongres kita nanti akan minim sekali juga ya, karena rata-rata yang ikut itu ketua sama sekretaris gitu. Dan ketua sekretaris itu rata-rata laki-laki di FSP2KI. Nah, untuk perjuangan untuk pekerja perempuan yang ada di Belgia, untuk perlindungan gitu, kesetaraannya seperti apa di sana, Bang? Apakah sama seperti Indonesia gitu masih, kekuatan perempuan itu masih lemah gitu ya di setiap serikatnya gitu. Bagaimana perbandingannya di, Belgia? Terus untuk ini, kalau di Indonesia itu kan ada cuti haid gitu, terus di undang-undangnya ada gitu, terus di, cuti melahirkan juga ada undang-undangnya gitu. Kalau di Belgia itu apakah aturan yang sudah disahkan oleh pemerintah dan disepakati oleh serikat itu, apakah masih ada pelanggaran-pelanggaran? Saya hanya bicara tentang khusus pekerja perempuan gitu, Bung. Jadi saya ada, maksudnya nanti masukan-masukan
temuan-temuan dari Bung Dedi sama Bung Rahmat di Belgia gitu. Mungkin itu saja sedikit masukan dari abang berdua yang hadir di kongres itu. Dan hasil di kongres itu kalau kita nih di FSP 2KI di ADART-nya itu kan belum ada tercantum bahwa harus memenuhi kuota 30% gitu di setiap. Jadi di ADRT kita saya kalau nggak salah gitu di ADRT FSP 2KI itu kan belum pernah tercantum bahwa keterlibatan perempuan itu belum ada saya lihat di ADRT kita. Kalau di sana seperti apa gitu, Bang? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda. Nanti ditanggapinya ya. Satu lagi ada dari kawan-kawan. Oke, belum dulu sementara itu dulu ya. Tadi ada dari Bung Sumanto ya soal bagaimana itu merefleksikannya untuk membangun diri kita sendiri, untuk membangun sistem kita. Apakah kita juga harus ikut dalam isu-isu pemanasan global yang mempengaruhi industri dan lainnya. Dari Bunda Susan lebih kepada partisipasi dan kesetaraan gendernya. Silakan, Bung Rahmat. Bung Didi, silakan. Ya, Bung Didi mau nyampaikan atau gimana? Kayaknya Bung Didi keluar nih. Oh Oke, ya, saya dulu Pak Nen. Oke. Jadi begini, yang pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Manto tadi ya. Jadi sangat benar sekali Pak bahwasanya mereka ini adalah organisasi yang bukan hanya besar secara jumlah, bukan hanya besar secara fisik, tapi memang didukung oleh finansial yang sangat kuat. Jadi kita sempat diskusi beberapa waktu ketika diberikan kesempatan mengunjungi kantor mereka, yang terus terang kita memang terkagum-kagum waktu itu terkait dengan kondisi kantornya, dan kita diskusi dengan Juli dan juga dari bagian departemen lain yang sudah cukup lama di sana. Kita ingin belajar historical tentang bagaimana mereka ternyata sekarang bisa sekuat itu gitu Pak, secara finansial ya. Jadi mereka sampaikan ke kita bahwasanya memang di awal dahulunya mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan seperti kita. Namun kemudian mereka diberikan beberapa kemudahan dan memang cukup beruntung karena memang ternyata di awal pembuatan atau pembentukan organisasi FGTB ini ada salah seorang aktivis yang memang dengan latar belakang bisa dibilang adalah pribadi terkait dengan kejadian yang menimpa keluarganya, lalu dia mendonasikan gedung pertama yang pada awalnya sebenarnya adalah lokasi usaha dia. Jadi di lokasi usaha itu dia menjual pakaian, sepatu, sembako dan lain-lain, kemudian dijadikannya koperasi, lalu kemudian dihibahkannya menjadi kantor FGTB. Ini sedikit keberuntungan, namun ternyata untuk kemudian sampai di titik sekarang, mereka juga mengalami perjuangan yang tidak mudah ternyata. Tapi pada intinya, pada saat ini mereka menerapkan iuran yang memang jumlahnya di atas 1%. Ini yang kita kemudian tanyakan ke mereka bagaimana cara mereka melakukannya. Ternyata mungkin bisa jadi masukan juga bagi kita, karena memang untuk menaikkan iuran ini ternyata di sana pun juga tidak mudah awalnya. Namun kuncinya menurut mereka pada saat itu secara bersamaan mereka juga mengkampanyekan terkait dengan kenaikan upah minimum ya. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwasannya saat ini yang sudah disetujui di Eropa sana, di Belgia terutama, upah minimum per jam itu adalah 14 euro. 14 euro itu kalau kita kalikan 16.500, ya itu sekitar hampir 250.000 per jam. Saat ini yang sudah berjalan di sana dan berhasil. Kemudian sekarang mereka meningkat lagi menuju kampanye 17 euro per jam. Dikarenakan kampanye-kampanye ini berhasil, mereka menggunakan kampanye yang berupa stiker yang ditempelkan, slogan-slogan, dan di setiap kesempatan mereka selalu sampaikan, termasuk juga di acara May Day, di acara buruh, di setiap demo, setiap mereka melakukan advokasi ke pemerintah, sehingga kemudian disetujui oleh parlemen mereka menjadi 14 euro per jam. Sehingga kemudian ketika dari nasional menetapkan iuran serikat pekerja itu adalah 1%, maka
sudah sangat minim perlawanannya begitu loh. Kalau nggak bisa dibilang sudah diterima begitu ya. Jadi mungkin belajar dari sini, kalau kita memang punya niat untuk sampai di angka 1% sebagai federasi, termasuk juga di SPA, maka kita juga harus secara aktif mengkampanyekan terkait dengan kenaikan upah, terutama di sektor kertas yang menjadi anggota kita, dan juga di sektor tambahan lainnya, termasuk juga di sawit menjadi anggota kita, dan juga beberapa SPA di sektor kerja yang lain. Sehingga seiring dengan kenaikan upah ini, diharapkan ketika nanti kita tetapkan menjadi 1% minimal, maka anggota bisa menerima. Gitu loh. Artinya usahanya berbarengan antara kampanye kenaikan upah dengan kampanye untuk menaikkan iuran. Karena kalau hanya kita tekankan pada kenaikan iuran, kemungkinan akan ada perlawanan di internal anggota kita sendiri. Karena memang mereka mungkin sebagian besar belum menyadari tentang pentingnya organisasi serikat pekerja. Yang pertama yang bisa saya sampaikan. Yang kedua terkait dengan pertanyaan Bunda tadi mengenai keikutsertaan pekerja perempuan. Jadi memang Bunda, kami tidak dapat data yang akurat tentang berapa peserta perempuan yang diundang hadir. Namun secara kasat mata kami bisa melihat bahwasanya sangat banyak ya. Sangat banyak aktivis perempuan yang hadir, dan bukan hanya banyak, tapi juga berperan sangat penting. Kenapa kita bilang demikian? Kita bisa catat, dari 5 pembicara, itu bahkan 3 wanita. 3-nya perempuan. Dan 3-3-nya itu menyampaikan hal-hal yang sangat kuat, yang sangat penting. Contoh pada saat seminar ya, seminar yang kita adakan tadi. Dari 3 tema, itu 2 main speaker-nya adalah perempuan. Yakni di kondisi kerja dan di union busting. Ini menunjukkan bahwasanya penghargaan mereka terhadap aktivis perempuan itu sangat baik. Bahkan dari PIC-PIC yang kemudian mengarahkan kami selama di sana, kita catat itu ada sekitar 6 orang yang berhubungan langsung dengan kita, maka 3 orangnya adalah perempuan. Yakni Suster Nora, Suster Yolanda, dan satu lagi saya lupa karena jarang ya, tapi 3 orang itu yang selalu berhubungan dengan kami, termasuk juga dengan Julie gitu ya. Kemudian di departemen di FGTB sendiri, Julie itu bertindak sebagai head departemen di hubungan internasional, di bagian internasional, dan memiliki 4 orang anggota yang 2-nya adalah perempuan gitu ya. Kurang lebih demikian Bunda di sana ya. Jadi terkait dengan apakah ternyata masih ada permasalahan dalam penerapan aturan tenaga kerjaannya, pada prakteknya ternyata masih. Ya. Masih ada, seperti misalnya ada kondisi untuk harian, untuk tenaga kontrak yang belum selesai, atau ternyata ada diskriminasi pada saat penerimaan di sebagian pabrik, itu juga masih ada berlaku di sana. Termasuk juga di pabrik kertas yang kami kunjungi sendiri. Nah, ini di Hans St. Peters ya. Ketika kita coba mengorek keterangan dari kepala HRD-nya, kemudian disampaikanlah bahwasanya ternyata di sana dari 480-an pekerja, maka pekerja wanitanya tidak sampai 20 orang. Alasannya adalah terkait dengan jenis pekerjaan, safety, dan lain-lain, bla 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 ya. Artinya masih ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu gitu. Namun memang di sana aktivitas untuk memperkuat serikat pekerja ini sangat terstruktur. Ya, ini yang memang menjadi kelemahan kita di sini. Mereka punya PIC tersendiri yang memang selalu memfollow up. Bahkan di pabrik kertas yang kami kunjungi sendiri itu ada 1 orang penanggung jawab dari FGTB yang memang ditugaskan untuk sebagai supervisor di sana, begitu. Ya. Ini yang menjadi perhatian kita. Jadi sekali lagi Bunda, itu terkait dengan pekerja perempuan. Secara fisik itu banyak dan sudah ada, dan aturannya juga sudah dibuat dan sedikit lebih baik dari kita. Namun masalah terkait dengan pelanggaran aturan mengenai pekerja perempuan juga ternyata masih terjadi.
Bahkan pada saat kita napak tilas, itu yang kejadian tentang pembunuhan imigran Italia itu, selesai kita melakukan, ya bisa dibilang demo itu, ternyata ketika ada aktivis perempuan yang mau masuk di supermarket mereka yang ada di sebelah lapangan itu, yang sebelumnya kita demo karena banyak pelanggaran terkait ketenaga kerjaan itu, aktivis perempuan ini tidak dibolehkan belanja di sana. Ini kejadian yang cukup mengejutkan, saya kira nggak terjadi di negara maju, ternyata masih ada. Ya. Oleh security-nya, semua aktivis yang berjaket merah, artinya yang FGTB, itu nggak boleh belanja di sana. Gitu loh. Kemudian itu terjadi sedikit perselisihan. Kalau informasi terakhir itu sudah diselesaikan, tapi kami sudah nggak ada di sana lagi. Kurang lebih gitu, Bunda. Silakan, mungkin ada tambahan dari Bung Didi, silakan. Ya, lanjut Bang Rahmat ya. Ya, terkait jam kerja itu kan. Jadi kawan-kawan yang pabriknya kami kunjungin itu juga seperti yang dikatakan Bung Rahmat ya, banyak permasalahan kebebasan mereka, izin-izin mereka dalam berserikat juga sepertinya dihalangi. Ini yang kami dapatkan dari hasil diskusi-diskusi di kawan-kawan di sana. Artinya permasalahan serikat buruh ini hampir semuanya sama ya. Dan mungkin secara struktur mungkin yang disampaikan Bung Rahmat tadi, mungkin mereka lebih struktural dan mereka berjalan setiap bidang-bidang mungkin mempunyai peranan dan tanggung jawab mereka yang lebih dari kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bung Rahmat dan kawan-kawan. Ya, mungkin saya mau nambahin sedikit aja terkait dengan kondisi pekerja di sana ya. Dan kawannya kalau terkait upah, kalau kita bicara nominal, mereka memang kedengarannya cukup tinggi ya. Tadi kita bicara 14 euro per jam. Itu untuk harian lepas ya. Untuk seperti pekerja rumah tangga, pekerja harian, kontrak, dan lain sebagainya. Untuk karyawan tetap, itu tentu sudah lebih bagus, sudah lebih tinggi. Ya. Mereka sudah sampai di atas 30-an juta per bulan, kalau mau per bulan ya. 35 sampai 38 begitulah ya. Tapi memang kebutuhan hidup juga sangat tinggi kawan-kawan ya di sana ya. Itu pajak itu 45% dari gaji. 45% gaji yang kemudian nanti disalurkan untuk pendidikan, untuk ya lain-lain lah. Untuk jaminan kesehatan dan juga jaminan sosial mereka. Nah, kita juga sempat nanya nih bagi yang berminat nih ya. Kalau yang mau kerja di sana syaratnya apa kan gitu ya. Kan gitu Bung Didi ya kemarin ya kita tanya ya. Kalau mau kerja di sana syaratnya apa gitu kan, terutama untuk orang asing. Ternyata syaratnya sangat gampang ya. Hanya 2 aja. Bagi yang berminat kawan-kawan, yang pertama itu ada sponsor, artinya ada yang menjamin di sana. 1. Yang kedua, wajib hukumnya bisa berbahasa Belanda. Bukan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris mereka sepertinya masih belum terima, karena terbukti kami nggak lolos kemarin sama Bung Didi mau ngelamar sana, nggak boleh. Karena masih bahasa Belandanya masih terlalu sedikit. Jadi bagi kawan-kawan yang mau bercita-cita kerja di Belgia, harus kursus bahasa Belanda sampai mahir. Gitulah kurang lebih. Tahunya bahasa Belanda cuma gratis saja Bung Rahmat. Ya. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama Bunda. Baik, ya, itu ya. Kan yang lain silakan. Atau aku mau ya sambil gitu ya. Aku mau tanya juga apa itu di sana kelihatannya waktu itu ada seperti slogan atau apalah istilahnya di sana ya seperti freedom, demokrasi, equality gitu ya. Itu apa sih? Oh iya, itu tema kongresnya Pak Nel. Oke. Jadi tema kongres mereka itu adalah 3 kata itu. Freedom, ya, kemerdekaan, kebebasan, kemudian equality, kesetaraan, dan juga demokrasi. Jadi 3 kata inilah yang selalu mereka tempelkan di setiap tempat, di setiap sudut, sebagai tema dari kongres mereka. Itu Pak. Artinya apa ya? Kalau mungkin dijelaskan freedom itu mengarah kemana ya? Kebebasan apa gitu? Oh iya.
Baik, Pak. Jadi freedom di sini salah satunya adalah memang kan dimintakan pendapat dari masing-masing peserta, termasuk saya sendiri kan disuruh milih salah satu dari 3 kata ini, kemudian dijabarkan sesuai dengan pengertian kita masing-masing dan maunya kita seperti apa. Tapi secara garis besar yang dimaksudkan mereka oleh freedom ini adalah mengenai kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengemukakan apa yang disampaikan terkait dengan mungkin ketidakadilan, terkait dengan kebebasan untuk mengkritik, yang baik itu kritik kepada federasi itu sendiri maupun juga kritik kepada pemerintah. Ini mereka sampaikan untuk diberikan kesempatan seluas-luasnya. Itu yang pertama. Jangan ada pemberangusan lah. Ya. Tidak ada union busting, ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Kemudian terkait dengan equality, yang dimaksudkan dengan equality di sini menurut mereka adalah tentang kesetaraan. Artinya kesetaraan antara misalnya laki-laki dan perempuan, satu, terkait kesempatan bekerja. Kemudian kesetaraan dalam kesempatan untuk peningkatan karir. Kemudian kesetaraan untuk diterima, maksudnya tidak memandang ras dan lain sebagainya, begitu loh. Ya, artinya tidak dibedakan antara apakah dia berkulit putih, ataukah dia berkulit hitam, atau berkulit kuning, dan lain sebagainya. Ini terkait dengan equality. Dan terakhir terkait dengan demokrasi, ini saya kira pengertiannya sama dengan yang kita pahami selama ini, bahwasanya yang mereka maksudkan dengan demokrasi di sini adalah artinya memang kalau kita menitik beratkan pada organisasi buruh, mereka berharap artinya kepada pemerintahnya bahwasanya organisasi buruh juga diberikan peluang yang sama untuk menetapkan atau memberikan masukan terkait dengan aturan, terkait dengan regulasi dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan ada kontrol dari bukan hanya dari oposisi tapi juga dari organisasi yang ada di luar pemerintah terkait dengan aturan-aturan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Demikian kurang lebih, Pak Nel. Ya, makasih. Kawan-kawan, apa ada yang mau menyampaikan sesuatu? Anel mau nanya dikit. Ya. Malah juga udah ke Swedia nih, bisa dibanding-bandingin lah, silakan. Nggak mau nanya ini. Pekerja, apakah ada di sana pekerja outsourcing atau hanya pekerja kontrak dengan kondisi yang bagaimana serta apa ya kondisinya di pekerjaan di pabriknya dengan pekerja tetapnya gitu, apakah banyakkan pekerja kontrak atau outsourcing atau banyak pekerja tetapnya. Terus ada mereka PKB-nya gimana? PKB induk atau PKB masing-masing di satu pabrik punya PKB induk atau punya masing-masing ini PKB ya, Bung Rahmat ya atau Bung Didi? Ya, Bu Didi mau jawab atau gimana? Udah keluar lagi Bu Didi. Oh, masalah sinyal mungkin. Oke. Gini Mbak Mala ya, yang pertama tadi terkait dengan aduh saya lupa tadi pertama apa, yang kedua PKB saya ingat. Yang pertama tadi apa? Outsourcing dan kontrak. Oh ya baik. Jadi begini, outsourcing di sana masih ada ya. Kita sudah tanyakan ke mereka, masih ada, tapi memang kalau yang kita tangkap dari penuturan mereka, outsourcing ini diawasi dengan sangat ketat oleh pemerintah. Artinya memang bagian-bagian pekerjaan yang sifatnya sementara, antara 3 bulan atau paling lama 6 bulan, kurang lebih begitu. Jadi kalaupun ada perpanjangan itu biasanya tidak lebih dari 2 tahun. Ini yang mereka sampaikan ke kita. Tapi biasanya itu 3 sampai 6 bulan outsourcing itu. Jadi memang pekerjaan yang sifatnya itu temporary atau project sementara. Selebih dari itu maka yang berlaku adalah karyawan kontrak dan karyawan tetap. Apakah masih ada pelanggaran? Masih. Mereka pun mengakui masih ada pelanggaran di sana sini. Tapi memang karena lagi-lagi organisasi mereka cukup kuat dan yang paling penting adalah ada keberpihakan dari pemerintahnya terhadap pekerja. Buktinya adalah pada saat kami ada janji waktu itu untuk diskusi dengan saudara Arnaud ya,
Itu nanti Arnold ini akan datang ke Indonesia mungkin sama dengan Juli bulan November. Kemudian dia batalkan karena memang ada kasus waktu itu restrukturisasi salah satu perusahaan dari Jerman, artinya perusahaan asing, ya, yang akan mengurangi 50% dari pekerjanya dengan alasan untuk efisiensi. Namun sikap dari pemerintahnya terakhir ketika kita dapatkan laporannya, pilihan dari pemerintahnya hanya 2 yang diberikan kepada pengusaha dari luar negeri ini. Yang pertama adalah tetap pertahankan karyawannya, ataupun kalaupun ada pengurangan itu tidak sampai 10%. Pilihan kedua adalah mereka ya harus meninggalkan Belgia, artinya mereka tidak boleh berusaha di Belgia lagi. Gitu. Ini adalah keputusan yang sangat tegas dari pemerintah yang ya kalau terjadi di sini syukur alhamdulillah gitu ya. Tapi kan sama-sama kita ketahui ya kondisi sekarang seperti ini. Kemudian yang kedua terkait dengan PKB. PKB mereka ini kalau kita nilai sangat terstruktur ya, terbukti dengan adanya PKB induk per sektor. Jadi selain PKB di masing-masing perusahaan, ada guideline dari masing-masing sektor, contohnya seperti sektor pulp and paper, yang mana pada saat negosiasi dari PKB inti ini atau PKB induk ini dihadiri oleh staf Kemenakernya pada saat perundingan, bukan hanya pada saat tanda tangan pengesahan saja, tapi mulai dari penyusunan tatib sampai dengan PKB itu selesai disepakati. Jadi ada putusan dari Kemenaker mereka yang hadir di meja yang sama dengan meja pengusaha dan meja pekerja begitu. Ini dibuktikan dengan beberapa dokumen yang ditunjukkan kepada kita bahwasanya itu memang dihadiri ya oleh pemerintah untuk memastikan tidak ada intimidasi dan juga tidak ada artinya penekanan yang berlebihan dari pengusaha kepada serikat pekerja. Nah, gitu Mbak Malaya. Ini yang memang belum ada di tempat kita. Tempat kita kan di Snaker itu datang kalau sudah datang, udah sah, tinggal tanda tangan, terus ada makan-makannya gitu ya. Itu baru datang di Snaker ya. Sebelum itu kan nggak ada gitu. Itu Mbak Mala, makasih. Malah masih belum. Oh ya, itu dulu ya. Kawan yang lain silakan. Baik, aku lagi, tapi ini aku mau nunjukkan gambar supaya tervisualisasikan apa yang disampaikan oleh Bung Rahmat dan Bung Didi tadi. Mudah-mudahan nanti dengan itu kita lebih banyak mendiskusikannya. Aku coba ya. Kelihatan nggak gambarnya? Ya, Kelihatan nggak? kelihatan Pak. Waduh, ini kayaknya kenal saya nih yang pakai topi ini. Nah, ini mau tanya, ini apa ya? Ini kayaknya ini sebuah aksi gitu. Aksi apa? Ini kan ke sana kongres. Kok ada ginian gitu ya. Nah, ini Bung Didi ada aksi dan kalian berpartisipasi di sana gitu. Ini apa sih? Gitu ya. Ini dia. Kemudian, nah ini kalau nggak salah waktu itu ini ada video bahasa Inggrisnya juga gitu. Satu lagi aku mau tunjukkan yang site visit. Bentar ya. Nah, ini ada yang site visit gitu ke dalam pabrik. Dan kelihatannya masuk ke mesin-mesinnya juga. Gitu deh. Nah, pertanyaan aku ini pertama itu tadi aksi apa sih gitu ya? Dan kelihatannya kita dilibatkan dengan baik gitu di sana. Kawan-kawan juga berpartisipasi dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat site visit ke dalam pabrik gitu, itu sampai ke mesin-mesinnya segala gitu. Kalau di tempat kita itu sangat tidak mudah. Gitulah ya. Kita pernah berusaha untuk site visit. Kalau di RAPP itu sama sekali kita nggak bisa masuk kan gitu ya. Kalau di Pindo Daily kita bisa masuk, tapi nggak bisa ke tempat mesin-mesinnya. Waktu itu di sekretariat SPKBD berdialog,
kemudian kita ke admin buildingnya, semacam di adminnya berdialog dengan manajemennya, tapi nggak bisa ke mesin. Waktu ke PT Tanjung Enim Lestari, kita bisa masuk, tapi hanya keliling melihat-lihat gedungnya di dalam gitu, nggak bisa masuk ke mesin, kemudian dialog dengan manajemen gitu deh. Tapi kalau di sana kelihatannya masuk-masuk ke mesin-mesin tuh. Silakan. Bung Didi mau menyampaikan, kayaknya udah masuk lagi nih. Halo Bung Didi. Ya, lanjut Bung Rahmat. Ya, Oh, oke, saya dulu ya. Oke, makasih. ya, lanjut Bung Rahmat. Bung Rahmat masih di mute? Oh iya, sorry. Ya, udah Pak. Ya, sorry. Ya. Ya, jadi gini Pak, di foto pertama tadi, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, mereka itu punya semacam acara setiap tahun yang dilakukan di bulan Maret untuk memperingati suatu kejadian di tempat mereka yang pada waktu itu ada semacam demo dari pekerja yang mayoritas itu imigran dari Italia. Yang mana pada saat demo itu terjadi penembakan ya dari tentara yang mengakibatkan kemudian meninggal beberapa aktivis di sana. Yang ini adalah menurut mereka sejarah kelam yang terjadi di Belgia pada masa lalu. Begitu loh. Nah, ini kan ada foto-foto tentara ini adalah semacam kegiatan teatrikal yang memang waktu itu ada semacam seakan-akan ditembak dan ada korban yang jatuh di jalan gitu ya. Namun pada saat sebelum mereka melakukan semacam parade ini, kita juga diminta mewakili termasuk juga beberapa federasi di sana. Tadi kalau kita lihat di situ ada yang baju warna hijau, ada yang warna merah, ada yang warna biru, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya. Ini adalah beberapa federasi mereka yang diwakili oleh warna-warna tersebut, yang kemudian berorasi, menyampaikan kondisi terkini perburuhan dan juga memberikan semacam motivasi kepada kawan-kawan yang hadir agar tetap bersemangat dan juga tetap melanjutkan perjuangan, artinya tidak terlena dengan kondisi sekarang dan melupakan pelajaran di masa lalu. Begitulah kurang lebih kesimpulannya. Dan kita waktu itu diminta oleh panitia sebagai undangan internasional, dan kebetulan hari itu yang hadir sepertinya hanya kita, Pak. Ya. Jadi sepertinya pada saat itu, karena panitianya salah satunya adalah Sister Julie, delegasi internasional yang hadir sepertinya hanya dari Indonesia yang dibawa ke sana. Untuk kemudian sedikit memberikan gambaran tentang kondisi kita, dan juga diminta memberikan motivasi, Pak, kepada mereka agar tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas organisasi perburuan ini. Kurang lebih demikian, Pak. Jadi kami juga mengikuti kampanye turun ke jalan, melakukan parade kurang lebih sejauh 2,5 kilometer dengan berjalan kaki ya. Kurang lebih demikian, Pak. Kemudian yang kedua, pada saat kunjungan pabrik, memang ini kita diizinkan. Kami pun kaget, pada awalnya kami kira hanya duduk di sana, kemudian diberikan presentasi di ruang meeting, demikian ya, tapi ternyata memang kita diajak melihat tentang proses produksi mereka, Pak. Mulai dari pemasukan bahan baku diolah menjadi palep kemudian dirubah menjadi kertas, sampai dengan finishing di dermaga untuk pengangkutan. Ya. Dan memang ini membuktikan tentang kuatnya serikat pekerja mereka. Karena kalau di tempat kita ini seperti yang Pak Nel bilang tadi sangat sulit, karena setahu saya di PKB beberapa perusahaan termasuk juga di pabrik RAPP maupun di Dakiat ya, PKB-nya itu ada salah satu pasal yang membunyikan dilarangnya membawa orang luar tanpa izin dari pimpinan, karena itu sanksinya adalah PHK gitu ya. Jadi sanksinya bukan SP2 atau SP3 tapi langsung PHK. Mungkin inilah yang menjadi pertimbangan beratnya, atau karena memang ada kekhawatiran dari perusahaan terkait dengan mungkin ada yang mesti dalam tanda kutip ditutupi untuk tidak boleh diketahui oleh pihak eksternal. Namun di sana sepertinya itu nggak berlaku ya.
ketika dari pihak FGTB yang meminta, mereka seperti seakan-akan nggak punya pilihan kecuali mengizinkan gitu, Pak. Nah, ini yang kita harap mudah-mudahan suatu saat kita juga punya kekuatan itu. Nah, ini salah satunya ini presentasi di ruang meeting, yang memikir awalnya hanya berhenti di sini saja, Pak. Ternyata kita memang diizinkan masuk ke dalam. Demikian, Pak Nel, terima kasih. Tidaknya kita dapat insight gitu, pengalaman bahwa sebenarnya argumentasi rahasia itu nggak begitu relevan ya. Tapi oke. Bung Didi mungkin mau tambahkan atau kawan-kawan lain ada yang mau tanya? Iya, Pak Nel. Hmm. Kebetulan kan di sana ada 2 kunjungan kemarin kan. Mungkin satu fotonya yang salah satunya di perusahaan kaca ya, apa nama, EGC ya, di situ. Nah, di situ kan ada dipertemukan juga kami, Pak Nel, selain kunjungan pabrik dengan 2 pengurus serikat pekerjanya ya. Kalau di pabrik paletnya kami nggak ketemu sama pengurusnya, cuma didampingin sama perwakilan untuk wilayahnya aja, Pak Nel. Nah, karena di situ dijelaskan setelah kami selesai kunjungan pabrik oleh yang mewakili dari FGTB bahwa banyak permasalahan-permasalahan yang ada di pabrik tersebut. Kalau yang satunya di perusahaan pabrik kaca itu sepertinya mereka berjalan dengan baik. Ini sebagai pembanding mengenai kegiatan di kegiatan yang long march itu, Pak Nel, itu kegiatan kita di Kota Ruk sih, di mana kita bersama-sama kawan-kawan dari 3 konfederasi tadi diajak sebelum melakukan mengenang represi yang berdarah ya dari di Kota Ruk itu, kita juga diberikan kesempatan ya seperti yang disampaikan oleh Bung Rahmat mengenai memberikan semangat dan juga memberikan motivasi bagi kawan-kawan di sini. Intinya seperti itu, Pak Nel. Artinya bahwa serikat buruh di sana, baik federasi maupun konfederasi, mereka sangat menghargai ataupun selalu mengingat ya peristiwa-peristiwa penting sejarah perjuangan buruh, baik itu di mereka sendiri maupun juga buruh internasional. Kalau nggak salah juga saya pernah ingat ada foto itu, ada poster itu yang juga mengenai angka 888 itu kan ya, yang dibawa oleh mereka Pak situ. Itu mengenang juga mengenai 8 jam kerja itu Pak Nen. 8 jam kerja, 8 jam interaksi sosial dan 8 jam istirahat. Itu aja Pak Nel. Iya, baik, makasih Bung Didi. Kawan-kawan silakan. Ada yang mau ditanya? Baik, sambil nunggu kawan-kawan gitu ya, waktu kita masih ada, aku memvisualisasikan yang lain lagi ya. Tadi ada disampaikan Bung Didi sama Bung Rahmat gitu, aku visualisasikan kalau pakai visual kan, dia akan lebih kelihatan. Bentar. Ini ya mungkin ya Bung Rahmat, ini apa seminar internasional mungkin ya? Iya, Apa-apa Pak Nel. tolong dijelaskan? Ini sudah kongres, Pak Nel. Oke, sangat bagus dan modern gitu kelihatan ya. Ya. Ini juga ya kok suasana kongres ya. Iya. Gua aku ulang dulu itu kayaknya Bung Rahmat betul ya? Iya, Pak Nel, anak Pekanbaru itu. Terpaksa dia. Oke, ini suasananya ya. Nuansa merah semua ya. Iya, Pak, karena mereka logonya merah, Pak Nel. Baik. Iya. Itu dia. Silakan kawan-kawan, mungkin ada lagi yang mau disampaikan.
Enggak ya? Ya, jadi gini sedikit Pak Nel. Itu bahasa Belgia tuh. Iya, iya. Belgia Baik. Utara itu. Tapi tunggu sebelum Bung Rahmat ya, mungkin nanti kena Iya. nggak ada, kita masuk ke closing. Aku mau memvisualisasikan satu juga semacam orasi di sana gitu ya. Menurut aku ini, aku sendiri nggak percaya, nontonnya perlu 2-3 kali baru percaya. Sebentar ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya kawan ya? Ya nampak Pak. Good morning, dear colleagues. My name is Rahman. I come from far away from Indonesia to attend the Congress of Central Generale and Udini. It was a very good and very successful Congress for them. And now today, I'm coming here to join you guys in solidarity ideas to keep our struggle, because there are still so many violence of our rights in so many places, in so many countries. So please keep our fighting, because will be our legacy to our child and our grandchild. On a des très durs aussi, et nous avons le devoir de nous battre ensemble parce que c'est l'héritage que nous laissons à nos enfants et à nos petits-enfants. So please allow me asking you, all of you, to keep fighting, keep struggling, and never ever surrender. Je nous demande à tous de continuer à nous battre, de continuer à manifester et de ne jamais rendre les armes. So finally, long life freedom, long life equality, and long life democracy. Beaucoup bien, à vos camarades. Oke. Waduh. Baik. Ya, kawan-kawan masih ada setengah jam lagi, tapi kita nggak memaksakan diri kalau memang sudah nggak ada. Tapi silakan, kawan-kawan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau soal tadi aku juga nggak ngerti ya, nanti tanya Bung Rahmat aja. Aku sih gini Bang Nelson, aku lihat di aksi tadi, waktu dikirimkan foto-fotonya waktu itu juga saya ada ngambil kesimpulan bahwa para, peserta, para, demo, teman-teman yang demo itu, saya lihat mereka itu sangat fokus apa yang dibicarakan oleh para yang orasi di atas panggung gitu. Kalau berbeda banget dengan Indonesia gitu kan, saya lihat pandangannya itu tertuju semua ke depan dan, serius gitu. Jadi saya lihat, kekuatannya memang pasti beda ya gitu. Jadi aku lihat dari kemarin terus barusan juga kita lihat semua pandangannya itu tertuju semua kepada yang, orasi gitu Bang. Aku dapat di, di aksi mereka itu seperti itu. Jadi komandonya itu benar-benar dia itu, perhatikan banget dan, meyakinkan gitu, meyakinkan bahwa apa yang dibicarakan di atas, komando itu, sangat sangat berpengaruh kepada peserta aksi gitu. Jadi aku lihat
sangat berbeda banget gitu di Indonesia ya kalau di aksi-aksi saya lihat begitu Bang. Aku lihat sedikit barusan Bang. Mungkin Bang Rahmat benar nggak seperti itu gitu Bung Rahmat? Kalau kalau di Indonesia kan memang beda ya, ada yang berlindung di bawah pohon gitu, ada yang pokoknya nggak Ya. begitu ini gitu. Kalau saya lihat tadi teman-teman yang aksi itu, walaupun sebenarnya yang orasi itu ada yang diterjemahkan lah sama Juli gitu ya, tapi mereka antusias gitu untuk mendengarnya itu saya lihat dia antusias banget. Ya Bunda, jadi saya ingin konfirmasi pada kesempatan kali ini bahwasanya sebelum orasi itu saya diberi minum kopi, mungkin ada sesuatu di situ, jadi saya kemudian lupa ngomong apa itu. Agak setengah mabuk juga itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, benar kata Bunda tadi ya, bahwasanya memang mereka itu memang setiap personilnya itu sudah memiliki pemahaman yang bagus gitu. Artinya mungkin pendidikan dan juga pelatihan mereka serta sosialisasinya sudah sampai ke kawan-kawan yang paling bawah, sehingga kesadaran tentang pentingnya organisasi itu sudah meresap ke hati mereka. Ini yang penting ya. Sehingga pada saat kita datang, bahkan setiap orang yang berjumpa dengan kita itu menunjukkan terima kasih yang tulus tentang bahwasanya kita bersedia bergabung dengan mereka gitu. Ini yang saya betul-betul salut ya. Setiap orang yang melihat kita setelah itu selalu menyalami dan bilang terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah ikut bergabung, terima kasih sudah mau bersama kami. Ini saya pikir sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun ya, sangat berharga bagi kami gitu ya, kawan-kawan semuanya. Jadi mungkin untuk membalas itu mungkin kita juga bisa bersikap yang sama terhadap tamu internasional kita besok yang kebetulan cuma 2 orang. Saya kira bukan hanya tugas panitia, tapi saya pikir tugas semua orang juga nanti menyampaikan terima kasih dengan tulus tentang kesediaan mereka mau menghadiri kongres kita gitu. Ini sesuatu yang sangat penting yang mungkin tidak bisa dinilai dengan materi ya. Itu ya. Jadi memang inilah mungkin yang membedakan kita dengan mereka. Mungkin juga karena terkait dengan mereka sudah lama berorganisasi, sudah panjang sejarahnya sehingga bisa begitu. Tapi kita juga punya kesempatan untuk jadi saya kira punya kemampuan yang sama gitulah ya dalam hal sumber kualitas manusia, pikir bisa masih nggak terlalu ketinggalan kita sebenarnya ya kalau dari kualitas manusia ya. Kita hanya ketinggalan terkait dengan infrastruktur dan juga terkait finansial, dan itu bisa kita kejar. Itu sih Bunda, makasih. Oke. Bung Nanti Didi, yang ingin menambahkan? yang Silakan. menyediain kopi nanti di sini Bang Nelson lah berarti ya. Jadi kasih kopi lagi Bang Nelson nanti ya. Ya, Iya. oke. Kan Fitria nih kalau di WhatsApp banyak sekali omongannya, di sini dia jadi kayak orang baik-baik gitu, kalem. Silakan Fitria. Aku juga tadi mau ngomong gitu, makanya Bung Iya. Rahmat ada nggak nomor WA yang bisa dia hubungin? Bung Roni, kawan yang lain, Bung Arif, Pak Dedi. Lanjut Manir, monitor. Baik deh. Iya deh. Aku pikir kita belajar banyak udah ya dari kunjungan ke sana gitu. Walaupun hanya 2 orang yang berangkat, tapi itu tentunya akan sangat berguna untuk kita lah, menambah pengalaman kita organisasi ini gitu ya, untuk kedepannya. Dan aku lihat juga utusan kita ke sana sudah berusaha menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya gitu. Oh ya, klarifikasi, jadi aku, oh ya itu kok sempat-sempatnya ke Prancis gitu ya, apa nggak termasuk pelanggaran tugas itu ya? Itu kan tugasnya cuma ke Belgia, gimana nih? Aduh, Bu Didi lah jelaskan tuh yang maksa-maksa ke sana tuh. Iya, Bung Didi, sebelum diperiksa nanti di Kongres. Kan ada, ya Bung Rahmat, lanjut Bung Rahmat. Ya, lanjutlah. Ya, gini Pak Nel, sorry. Itu kan hari Minggu nggak ada kegiatan ya. Hari Minggu itu kami tanya ke Juli, kita
ada schedule nggak gitu kan. Ternyata hari Minggu itu libur, mereka juga libur, kita juga libur. Jadi mumpung di sana kami tanya kalau kami keluar Belgia boleh nggak gitu kan. Jawabannya ternyata asal jangan ke Inggris karena kalau Inggris itu sudah keluar Uni Eropa. Tapi memang ongkos tanggung sendiri katanya kan. Ya, itulah. Jadi itulah Pak Nel memberanikan diri, kami naik kereta sekitar 2,5 jam sampai juga ke sana. Cuma sebentar Pak, jalan-jalan terus pulang lagi. Itu sih Pak. Mudah-mudahan tidak melanggar SOP nih. Oke. Makanya bendahara kaget banget gitu loh. Kok udah sampai Paris kata bendahara. Emang ada jadwal Paris? Bendahara kaget. Iya. Ya, itu pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Baik, kita mau closing. Dari Bung Rahmat, Bung Didi, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Bung Didi ada? Ya mungkin kalau saya Pak Nel, mungkin ini pengalaman yang berharga ya, baik secara pribadi juga secara organisasi ya, bahwa di Eropa yang secara kita pandang yang mempunyai budaya dan juga organisasi yang lebih segalanya dari kita, pada dasarnya bahwa serikat pekerja itu tujuan dan dasarnya itu sama Pak Nel. Dan juga berserikat itu intinya yang diutamakan adalah kepentingan anggota. Karena di sana semua pengurus serikat maupun anggota itu sudah tidak nampak lagi ada perbedaan Pak. Mereka semuanya sama, bekerja sama, saling menguatkan dan juga saling membesarkan organisasi mereka itu. Dan juga rasa memiliki Pak Nel. Ini yang sangat penting ya. Bagaimana mereka itu sangat merasa bahwa mereka itu bagian dari FGTB ataupun Central Generale FGTB itu sendiri. Karena kalau kita sudah datang sebagai tamu, mereka itu tidak menyambut kita seperti tamu lagi, Pak. Mereka melebihkan kita seperti anggota mereka sendiri. Bahkan saya rasa sewaktu kunjungan-kunjungan di di kantor-kantor mereka ataupun perwakilan-perwakilan mereka, kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kami disambut dengan baik, dihargai, dan juga tidak ada rasa membeda-bedakan bahwa kita beda dengan negara maju dan negara berkembang, semuanya dianggap sama karena kita adalah satu buruh, Pak. Itu aja, Pak dan kawan-kawan yang lainnya. Terima kasih. Iya. Baik, makasih. Baik, kan, maka sedikit lagi Pak Nel. Oh ya, silakan. Ya. Masih ada waktu kok, silakan. Ya, mungkin sedikit aja kawan-kawan ya. Yang pertama terkait dengan kondisi di sana, ternyata setiap tempat punya masalah ya, termasuk mereka juga punya masalah sama. Yang berbeda adalah cara mereka menyikapinya dan cara mereka kemudian menyusun tindak lanjut untuk mengatasi persoalan tersebut. Ini yang mungkin membedakan kita dengan mereka ya. Kita tuh kurang bersatu kalau kita lihat ya. Mereka itu sudah betul-betul kompak sehingga setiap masalah itu bisa cepat selesai. Ini yang pertama. Yang kedua mungkin motivasi juga untuk kawan-kawan terutama yang aktivis-aktivis yang masih muda-muda, yang masa karirnya masih panjang, bahwasanya sebenarnya tidak tertutup kemungkinan kita untuk kemudian punya karir di Eropa ya kalau mau ya. Mereka juga berulang kali menyampaikan terutama dari 2 pabrik yang kita datangi. Ini dari pabrik kaca dan pabrik kertas. Mereka secara terbuka menyampaikan bahwasanya kita jika memang serius berkeinginan itu peluangnya ada. Tapi memang syaratnya adalah kemampuan bahasa. Maka bagi kawan-kawan yang masih muda, yang punya keinginan untuk kemudian mencoba bekerja di tempat-tempat yang kita punya koneksi di sana, karena kebetulan federasi kita kan punya koneksi yang cukup luas ya, mulai dari Swedia sampai dengan ke Belgia. Itu asal ada sponsor dan punya kemampuan bahasa, sebenarnya peluang itu masih ada. Jadi mungkin ini bisa kita manfaatkan, mudah-mudahan ke depan FSP 2KI punya kader-kader yang punya kemampuan bahasa yang mumpuni ya, karena ternyata bukan hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa-bahasa yang lain seperti Perancis, Belanda dan juga
bahasa-bahasa di sebagian Eropa Timur ya. Ini yang perlu kita pelajari. Tapi intinya adalah kawan-kawan yang masih muda tetap kita beri motivasi agar tetap bersemangat ya. Karena ternyata kemampuan berbahasa itu punya nilai yang sangat penting. Itu aja Pak Nel, terima kasih. Baik. Baik ya, makasih ya Bung Didi, Bung Rahmat dan kawan semua. Kita closing. Siapa yang mau closing nih dari pimpinan pusat atau Opung, mungkin Opung dengar? Enggak ya. Closingnya Fitria deh kami minta, kan boleh. Fitria silakan, Fitria apa closingnya? Pura-pura tidur Pak Nel. Oh gitu ya. Oke. Tadi Susan udah. Bung Saripudin. Penutup Bung Saripudin. Sebentar. Siap. Kalau Bung Saripudin. Oke, Bung Nel. Ya, silakan penutup Bung Saripudin. Mungkin ada tausiah atau apa. Malam Bung Nel. Malam. Halo. Kedengeran Bung? Kayaknya ada masalah alat ya. Iya Pak, di Pramulia ini kayak lagi gangguan Pak. Oke deh. Bung Dedi ada di sana, nyimak. Oke, masalah alat juga. Nah, kalau gitu Ketua Arif deh. Apa closingnya? Penutup Ketua, silakan. Iya, terima kasih lah Bung Ramadendra sama Bung Depi di Balebi terkait apa yang disampaikan, menjadi kita tahu dan gambaran dari konfederasi di Eropa. Jadi kita memang masih tertinggal jauh, cuman kita bisa mempelajari dan mengambil hikmah dari apa yang sudah dilihat dan disampaikan tadi. Mudah-mudahan lah di kongres kedepannya kita bisa memperbaiki dan mewarnai, kalau perlu merah semua ya Pak Nel ya. Itu aja. Terima kasih Pak Nel. Makasih Bung Arif. Nah ini Bung Saripudin udah bersiap. Silakan Bung Saripudin. Bung Saripudin masih di mute? Masih di mute Bung? Ya. Oke. Bisa dengar Bung? Jelas. Jelas. Kita untuk penutup ya, closing yang Bung ya. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Terlebih dahulu saya pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada rekan-rekan semua. Jika ada khilaf dan kata selama ini kita bergabung khususnya dalam Zoom, saya pribadi mohon maaf semuanya. Oke, untuk singkat aja ya Mu ya. Terima kasih kepada narasumber Bung Rahmat dan Bung Dedi Palepi yang telah menjadi utusan FSP2KI dalam rangka kongres kurang paham apa namanya itu di Belgia gitu yang beberapa hari yang lalu. Sangat terinspirasi atas apa yang mereka berdua sampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang mereka
alami waktu mengikuti kongres, kita selaku peserta ataupun belum mempunyai kesempatan untuk mengikuti kongres secara langsung, untuk kedepannya untuk bisa bersiap diri untuk kawan-kawan semua, yang lebih khususnya yang seperti yang kita ketahui tadi ya, yang modal utama yaitu bahasa gitu kan, bahasa untuk kita semua. Kalau kita ini termasuk sudah agak pendek lah untuk tapi kita jangan terlalu putus asa, kita berikan estafet kepada pekerja-pekerja muda kita untuk melanjutkan perjuangan di dalam organisasi kita ini, khusus untuk di luar FSP 2KI. Apalagi kita sudah ada punya teman yang di luar yang telah terbukti sudah memfasilitasi kita, membiayai kita dari luar negeri. Kita tinggal menyiapkan sumber daya manusianya. Ya. Untuk closing, terima kasih Bung Dedi dan Bung Rahmat yang telah memberikan pengalaman bagi kita semua. Mungkin sebentar lagi akan ditutup oleh Bung Nelson juga, ataupun teman-teman yang lain, ya, gitu Bung Nelson. Diskusi ini kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dan mungkin ada waktu bisa diskusi di luar meeting ini. Selamat malam Bung Nelson dan kawan-kawan semua. Malam. Maka dengan demikian diskusinya kita tutup ya, udah selesai. Terima kasih. Nah, silakan. Sekarang kalau mau ngobrol-ngobrol bebas, silakan. Terima kasih Pak Nel. Ya. Oh iya, ini ada ide gini, ngomongin persiapan kongres kita lah ya. Iya, iya. Kan nanti tanggal 17 mereka datang nih, gitu kan. Terus nginep di hotel yang mau kita tentukan gitu ya. Iya. Di hotel Awannya. Mudah-mudahan nanti Bung Marwandi bisa ya nanti dikontak gitu biar dia yang dampingi terus. Tapi bagaimana aku pun mempersiapkan diri untuk jemput mereka deh. Tanggal 17 sama bawa mereka ke hotelnya gitu. Tanggal 18-nya, 18 itu mungkin istirahat, paling makan malam itu sudah gitu ya. Nah, mungkin aku akan menginap juga di hotel yang sama 1 hari. Karena tanggung pulang lagi ke Tangerang, ongkosnya lebih mahal malah kan. Iya, iya. Naik mobil 1 hari, nanti tanggal 18-nya aku sudah ke Wisma Haji gitu, ke Menang. Nah, tanggal 18-nya kalau kita sudah hadir di sana sebagian dari kita, yuk sama-sama kita bawa mereka keliling Jakarta deh, gitu ya, mungkin gitu. Iya, iya. Mungkin ke museum, ke Monas, mereka lebih suka hal-hal yang kultural daripada ke mall atau apa gitu. Nah, mungkin itu dari agak pagi, ajak makan siang, keliling-keliling. Kalau malamnya atau sorenya kita sebagian sudah ada kumpul di Kementerian Agama, di Wismanya, nah kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi dengan mereka gitu. Nah, nanti tanggal 19, oke, berarti mereka ikut dalam acara, tanggal 20 mereka udah pulang. Iya, iya. Pastinya tanggal berapa mulai berangkat nih, Pak Bung Rahmat? Inilah makanya perlu konsolidasi dari kawan-kawan di Riau, karena kalau kawan-kawan yang di Jambi kemarin dan yang dari Palembang, kabarnya saya pun belum dapat kepastian, kabarnya mereka memilih lewat darat gitu ya, untuk sama-sama berangkat. Berarti mereka berangkat tuh sekitar tanggal 17. Atau kalau yang dari Palembang mungkin tanggal 18 pagi. Gitu loh. Nah, kalau yang dari Riau mungkin bisa kita bicarakan tersendiri, Bung Arif, terkait dengan sama-sama berangkat itu bagaimana caranya gitu loh. Apakah kita sama-sama pesan tiket pesawat, berangkatnya barengan, supaya nanti di Jakarta bisa apakah sama-sama naik Damri atau gimana gitu kan. 3 hari Bung Rahmat ya? Ya, acara intinya itu tanggal 19, 20, dan 21. Oh, berarti 4 hari?
Ya, kita harapkan tanggal 18 itu sudah hadir supaya ada kesempatan istirahat gitu loh. Oke. Siap. Iya. Itu sih. Jadi nyambung apa yang disampaikan Pak Nel tadi, saya setuju Pak Nel, saya usahakan berangkat tanggal 17. Usahakan sudah sampai di sana. Jadi kita harapkan mereka itu kalau memang sudah selesai istirahat, kita ajak mereka, kita jamu mereka mulai dari siang sampai dengan malam gitu loh Pak. Iya deh. Iyalah. Selain itu juga biar kita pastikan hal teknis yang di lokasi ya. Iya. Itu sih Pak ya. Untuk acara juga sebagai tadi udah kita coba coret. Jadi kalau memang dari Kemenaker itu tidak ada ngasih sponsor ke kita, kemungkinan ya untuk seminar nasional kita serahkan ke BPJS saja, karena BPJS kan terus terang ada kontribusi ya Pak ya. Dari Kemenaker mungkin kalaupun datang ya kita minta mereka kata sambutan aja nanti pada saat pembukaan itu Pak. Iya deh, nanti panitia lebih tahu. Oke. Iya. Selesai Ini dari Bung Roni. Bung Roni ada di, kalau berangkat dengan minibus atau mobil pribadi sangat berharap agar penumpang lebih dari 2 orang yang bisa berkemudi agar ada banyak pengganti pengemudi untuk keselamatan. Oke, ya, makasih Bung Roni. Iya, setuju. Iya deh. Ya Pak, kawan-kawan. kemudian Oh ya, silakan. Ya itu acara pelatihan yang kita maksud kemarin mungkin akan kita lakukan setelah selesai seminar nasional Pak. Artinya tamu sudah pulang baru kita masuk pada acara itu sih sebelum sidang pleno ya. Silakan aja diatur. Kalau aku lihat pada pembukaan itu kan kita langsung masuk ke acara ya, nggak ada sambutan-sambutan. Sambutan-sambutannya ada di panggung budaya gitu. Nah, apakah itu? Tapi terserah itu otoritasnya panitia deh. Izin Munel. Ya. Apa tuh, Gin? Halo, izin. Ya, untuk terkait kongres, persiapan kongres, itu rencana saya, insya Allah mudah-mudahan Selasa bisa kembali berangkat ke Jakarta. Karena Senin pun berangkat ke Medan, nggak mungkin ada waktu untuk meluangkan waktu ke sana. Jadi harus secara hari yang khusus. Mungkin Selasa. Mudah-mudahan bisa juga dengan ketemuan dengan BPJS Naker untuk bahas obrolan dana bantuan dari beliau. Nanti kalau yang dari Kemenaker kayaknya udah nggak ada respon nih. Udah paling juga kalau memang secara Pimpus PES2KI kita perlu untuk kehadiran dari Menteri. Paling nanti susunan acaranya tidak dimunculkan untuk materi sebagai undangan aja, karena nanti kita biar pangkas waktunya untuk project. Dia cukup seperti datang seremonial buka karena sebagai kita anggap satu kehormatan karena dari pemerintahan. Itu aja. Ya, nanti hari Selasa itu kan ada SC meeting untuk bahas soal acara ya. Berharap kita hadir gitu. Aku sendiri sedang tugas ke Bandung, jadi nggak maksimal, tapi optimalkan aja lah untuk mematangkannya kan. Iya, tadinya kan saya Selasa itu mau rencana mau ke daerah karena ada kepentingan administrasi untuk buat caleg. Tapi saya lihat, oh iya malamnya ada, kayaknya nggak bisa maksimal nih. Lebih baik saya ngambil materi dulu aja. Saya ke Jakarta dulu biar dapat materi, jadi malam bisa disampaikan. Nanti baru hari selanjutnya baru saya urus buat caleg saya gitu. Bung Roni, yuk. Bung Roni, yang May Day itu di Karawang atau di Jakarta ikutnya? Di Jakarta. Nah, jadi gini, saran saya, ini saran aja ya. Kalau memang May Day-nya ikut yang di Jakarta, daripada bolak-balik, mungkin bisa diambil sedikit dana panitia untuk nginep di Jakarta malam Selasa itu, biar nggak pulang balik gitu loh. Waduh, tetap harus balik saya, Bung. Oh gitu ya? Ikut rombongan harus balik karena nggak tega. Jarang saya bisa ninggalin rombongan, jarang, harus sampai dulu. Biasanya Oke. Ya kalau nggak balik nanti bisa nggak boleh masuk juga. Padahal nyampe Kerawang belum tentu nyampe rumah itu. Belum tentu nyampe rumah, yang penting rombongan udah sampai Kerawang.
Perkara besok lain lagi ceritanya. Oke lah. Jarang saya ninggalin rombongan di tempat area. Oke. Saran aja. Mudah-mudahan aja besok bisa sampai dengan ketemu dengan di BPJS Naker gitu biar sekaligus walaupun jam berapa di sorenya kan. Oke. Karena- Roni, Ya, Roni, ya masuk. itu BPJS kan sebagai pembicara. Iya. Surat permohonan sebagai pembicara ada nggak udah disampaikan? Belum. kan. Belum Itu harus kita sampaikan kan disampaikan. kemarin kan kita mau sampaikan karena tempatnya itu kan masih di kita belum pastikan karena ada Bogor ada Jakarta. Nah Ya. hari Jadi saran ini saya, halo, mm, saran saya buat suratnya permohonan menjadi pembicara. ya bukan hanya Begitu undangan juga, aja ya. begitu juga dengan menteri, bikin aja nanti supaya dia konfirmasi. Ya kalau Ya. kemudian dia udah diundang, proposalnya nggak ada, udah kita anggap itu oke lah. Ini sama dengan nodong dia gitu. Kita undang sebagai pembicara dia. Mau ngomongin apa? Misalnya tenaga kerja tentang ngomongin apa gitu. Yang penting saat ini bagi mereka ngomongin apa gitu. Nah, kalau menurut saya itu kan salah satu agenda penting yang harus disiapin. Iya. Jadi kalau BPJS sudah positif dia mengasih bantuan, beri Udah, kesempatan dia mau ngomongin udah apa. ada respon. Iya, mau ngomongin apa dia, tentang apa. Topiknya tentang apa gitu. Iya. Nah, itu penting ya. Atau nanti sesudah dikirim surat, kita minta materinya, tolong dikirimkan materi. Nah, jadi keseriusan kita tunjukkan ke mereka ada progres. Jadi bukan nanti bisa kita ngomongin tentang apa nggak tahu. Tapi kalau udah kita undang, kita mintain materi, dia serius akan mempersiapkan itu gitu. Itu saran saya. Siap. Ya. Terus itu betul kata Muhammad tadi, Medi itu kan lokasi Kemenak itu, Wisma Kemenak itu kan nggak jauh dari Monas. Iya, Ya. benar. Nah, kalau ada kesempatan keliling sebentar pun nggak apa-apa, janjian dengan Ibu tuh, ketemuan, atau lihat mau survei Bu, boleh nggak? Siapa penjaga yang bisa dihubungin di sana gitu. Nggak bisa lepas ya Bapor. Instruksikan Bapor. Nggak ada. Jadi jam 12 harus berangkat ke Senayan dari Patung Kuda. Pindah geser ke Senayan. Ya udah, kalau udah bubar maksud saya. Iya, paling nantilah di Selasa biar fokus jadi gak kagok. Kembali lagi naik KRL. Nah. Terus obrolan dengan Ibu di Kemenak itu sampai sejauh mana udah? Ya? Obrolannya, pembicaraan dengan Ibu tuh gimana? Sampai sejauh mana udah? Ya, cuman nanti kita habis Idul Fitri kita janjian ketemuan gitu. Ya, untuk datang ke Wisma gitu. Itu aja. Terus penawaran yang disampaikan itu udah dipilih alternatifnya yang mana? Yang tempatnya. Ya, itu udah sama saya Pak Manto. Ya itu maksud saya, itu juga harus dipaskan. Ya. Mau prasmanan, mau yang pilihan satu, pilihan dua, atau mau nasi kotak misalnya kan. Ya, itu harus kita persiapkan dari sekarang supaya penawaran itu bisa menjadi kontrak dan kita tanda tangani. Itulah pegangan kita. Jangan nanti kontrak belum tanda tangani, tahu-tahu tempat udah di-booking orang lain. Itu hati-hati juga. Iya. Ya ini 15 hari lagi, setengah bulan lebih lagi kita. Nah, itu tolong itu tempat itu penting untuk menunjukkan keseriusan. Para pihak harus tanda tangan untuk menetapkan ini perjanjian bahwa kita jadi menempatin itu dengan paket ini gitu. Ya. Oke, itu aja. Makasih. Ya Pak, besok pagi saya jalin komunikasi lanjut lah, karena kemarin kita udah sepakat sebenarnya, tinggal pastikan jumlah peserta aja, karena kemarin makanya saya desak tiap SPA itu yang pasti siapa orangnya supaya kita bisa hitung kamarnya gitu loh Pak. Tapi besok pagi kita lanjutkan lagi. Siap. Sambil di breakdown sampai dengan hari ini itu
Bendahara coba kasih breakdown jumlah masuk uang yang dari SPA udah close apa belum, kemudian dengan anggaran yang ada itu apakah masih ada kendala, ya masih ada kendala, itu juga disampaikan nanti. Nah, jadi dana-dana apa saja yang kita perlukan dalam waktu dekat ini, gitu, ya. Oke, Pak. Oke. Baik, ya itu dia. Nanti akan ada meeting SC lagi, ada meeting SC dan OC lagi gitu ya untuk kita finalisasi karena waktunya sudah harus final lah apa aja segala sesuatunya kita finalkan. Baik kan, kita cukupkan dulu ya biar istirahat ya. Ya, Munal, terima kasih. Ya, Salam buat makasih semuanya. kan Oke, semua. makasih. Ya, makasih, Pak.